Jadi kegiatan ini adalah sebuah kegiatan diseminasi, yaitu dari PKG PJOK. Ya, baik, selamat pagi saya ucapkan. Saya mulai dengan pengajian iman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, kegiatan diseminasi akan dilaksanakan oleh rekan kita, Bapak Dani, yaitu akan mempresentasikan kegiatan yang sudah dipelajari selama beberapa bulan. Nah, kegiatan yang akan didesinasikan yaitu tentang kegiatan-kegiatan sekolah yang dirancang baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, sudah dipaparkan langsung sekarang, yaitu kegiatannya yang berjudul Sensi PD. Nah, jadi kegiatan apa yang akan mungkin disampaikan sekarang, yaitu kegiatan tentang pembelajaran kreasi yang akan dirancang Pak Dani di sekolah kita. Mudah-mudahan nantinya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan juga berkelanjutan. Nah, tidak juga lupa Bapak Ibu yang lain juga turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah digalakkan pemerintah. Nah, kami sampaikan dari pihak sekolah, Pak Dani sudah mengikuti kegiatan diseminasi dengan baik, sehingga hari ini Pak Dani akan memberikan RTL-nya secara nyata yang akan disampaikan. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan komunitas belajar di SD NCK. Saya awali dengan selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Selama kurang lebih 2,5 bulan saya sudah menjalankan kegiatan diseminasi ini. Sudah pada intinya yaitu membuat rancangan tindak lanjut. Di dalam rencana tindak lanjut ini saya mengambil tema Sensi PD. Judulnya Sensi PD. Apa itu Sensi PD? Itu senam kreasi peserta didik. Senam kreasi peserta didik. Itu adalah judul dari rencana tindak lanjut saya. Berikutnya, yang melatar belakangi RTL ini, adalah pendidikan gerak. Adalah suatu bentuk pendidikan yang mengedepankan kegiatan fisik atau gerakan tubuh sebagai media untuk mengembangkan keterampilan, kebugaran, dan karakter. Hal ini mencakup berbagai aktivitas fisik yang terencana seperti olahraga permainan dan latihan fisik. Jadi di dalam olahraga itu tidak hanya sebatas gerak saja biasa tidak, tapi di situ ada keterampilan. Yang di situ keterampilan yang menggapai tujuan kebugaran dan melatih karakter anak. Jadi tidak hanya yang penting gerak, tapi di situ ada kebugaran dan karakter. Hal ini mencakup berbagai aktivitas fisik yang terencana seperti olahraga permainan dan latihan fisik. Jadi harus terencana dengan baik. Aset yang dimiliki sekolah kita ini dan peserta didik ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi aset apa yang kita miliki di sekolah banyak. Aset keuangan kita punya, aset finansial kita punya. Aset manusia jelas, ada peserta didik, ada guru-guru, ada kepala sekolah, ada komite, ada murid, itu termasuk aset manusia.
dan juga ada banyak sekali aset-aset yang lain seperti aset lingkungan, aset politik dan lain sebagainya itu juga bisa. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik. Jadi anak-anak itu betul-betul bisa gerak. Budaya hidup sehat inilah yang menjadi tujuan utama. Budaya hidup sehat tidak hanya sebagai olahragawan saja. Kalau olahragawan atlet mungkin dia hanya sebatas latihan selesai. Tidak, tapi budaya hidup sehat ini terus terus menerus berkelanjutan sepanjang hayat. Kerjasama dan disiplin dalam diri. Jadi ada kerjasama. Itu adalah karakter tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Program ini menguatkan dalam kepemimpinan peserta didik, melibatkan peserta didik dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyuarakan pendapat. Anak-anak peserta didik itu harus kita berikan ruang, choice, voice, dan ownership. Apa itu maksudnya? Anak-anak choice, pilihan. Ketika anak-anak olahraga memilih apapun, saya pilih voli Pak, silakan. Nah, kita harus terima itu. Yang kedua, voice, pendapatnya anak-anak. Pendapat anak-anak, misalnya saya berpendapat ini harus kita dengarkan, harus kita gunakan juga. Itu terus yang terakhir adalah ownership atau kepemilikan. Anak-anak biar merasa memiliki suatu pembelajaran, suatu pendidikan di sekolah ini miliknya dia. Itu penting sekali. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pendidikan atau pembelajaran berpusat pada peserta didik, seperti itu. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini satu, ada mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visi mencetak peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaian, peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik dengan teknik dengan benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang diikuti. B. Mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis gerakan. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Ini tujuan pembelajaran 1. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Visi menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dan dalam diri peserta didik melalui aktivitas fisik. Capaian, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin aktivitas. Jadi anak-anak itu di dalam suatu aktivitas pembelajaran itu dialah yang menjadi pemimpin, dialah yang menjadi aktornya. Guru sebagai apa? Diharapkan sebagai pendamping atau fasilitator. Langkah-langkahnya menunjuk ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis aktivitas olahraga. Anak-anak sendiri yang mencari ketuanya. Sudah dengan sesuai pilihan anak-anak. B. Memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang terpilih. C. Mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Ini yang diharapkan dari hasil kepemimpinan itu tadi, partisipasinya siswa itu betul-betul aktif. Hasil yang diharapkan adalah mampu menunjukkan kepemimpinannya dan bekerja sama dengan teman yang lain. Berikutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran memfasilitasi pilihan.
Jadi pilihan anak-anak itu kita fasilitasi, kita berikan kepada anak-anak fasilitasnya agar anak-anak itu kreatif. Visi mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Capaian peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Nah, dengan pilihan anak-anak tadi, anak-anak itu mudah untuk mengimplementasikan kegiatannya karena pilihannya dia. Makanya ketika olahraga dan anak-anak saya berikan pilihan, mau olahraga apa? Voli Pak. Dengan voli harus gerak semua, tapi nggak boleh ada yang duduk-duduk. Siap, pasti harus siap itu. Kalau hanya duduk-duduk berarti dia pilihannya itu tidak maksimal. Inilah yang harus kita bangun agar anak-anak bisa menjadikan peserta didik ini pusat pembelajaran. Langkah-langkah A. Mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan fisik yang berinovatif. Memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. C. Mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Hasilnya yang kita harapkan adalah peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikan. Berikutnya adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan. A. 01. Berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teman guru tentang kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebugaran jasmani. Di dalam momen inilah saya berharap diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya apa? Agar anak-anak ini dapat melakukan pembelajaran ini tidak hanya sebatas dalam jam pembelajaran saja selesai. Tapi anak-anak betul-betul bisa menjiwai bahwa olahraga itu menjadi budaya kehidupannya itu setiap hari itu sampai akhir hayat itu menjadi budaya. Jadi setiap hari olahraga. 2. Menyediakan ruang dialog dengan setiap kelas tentang terwujudnya sensi PD program ini, sehingga murid bertanggung jawab dan peduli terhadap kebugaran. Jadi ini kita dialog dengan siswa, khususnya ini saya programkan untuk siswa kelas 6. Kita ajak dialog bersama dengan pemerintah bagaimana program sensi PD ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, membuat kelompok kerja sehingga program ini dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dan menjadi tanggung jawab bersama dalam mensukseskan program sensi PD. Jadi setiap kita kumpul, kita sisipkan untuk program ini agar betul-betul menjadi evaluasi ke depan bisa menjadi lebih baik. Setiap hari Sabtu pagi kita kan terus berikan senam, rekreasi seperti apa, ketika di kumpul kita evaluasi bersama. Terus nomor 4, uji coba program ini. Ya, harus kita uji cobakan. Berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nomor 1, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, benar kita semuanya. Yang kedua, lapangan. Sudah jelas, lapangan atau halaman luas. Dan ruang kelas juga ada. Ketiga, memiliki peralatan yang mendukung. Kita punya sound system, punya laptop, punya proyektor, punya alat olahraga yang lain yang kita butuhkan. Kemungkinan ada itu yang diperlukan sesuai dengan programnya. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet. Inilah yang utama. Kita memiliki jaringan internet ini aset. Jaringan internet yang baik untuk mengembangkan, mencari referensi. Anak-anak itu kebiasaan di rumah TikTokan, nonton video viral, joget-joget yang tidak jelas. Ini agar terarah dengan kreasi-kreasi TikTok-TikToknya anak-anak di rumah itu mungkin bisa dikolaborasikan di senam sehingga terarah. Yang berikutnya, rencana evaluasi.
Evaluasi secara menyeluruh, nah ini sekitar 3 bulan. Kita anggap kita laksanakan evaluasi ini setiap jeda semester, tengah semester. Setiap selesai tengah semester kita adakan evaluasi. Ya lewat kombel ini aja kan ya. Kita misalkan punya program seperti itu, kita evaluasi di tengah semester jeda. Berupa apa yang sudah baik, kita tingkatkan lagi, yang perlu kita tingkatkan. Terus melihat tempat balik dari peserta didik. Apakah mereka itu selama perjalanan program ini berjalan itu akan merasa senang, termotivasi atau tidak untuk menjadi melakukan gerakan-gerakan didik sehat itu. Kalau termotivasi dan senang, perlu kita tingkatkan lagi. Kalau tidak ada, misalkan semakin menurun, apa masalah di mana letak kekurangannya? Begitu juga dengan kita di Kombel, teman wali murid, komite. Kita dapat memakai cara survei, kita wawancara, survei buat refleksi terhadap kegiatan ini dan CPD ini. Perlu tidak seperti apa ke depan, kita evaluasi bersama. Ini kemungkinan tantangan karena di dalam suatu program itu pasti akan menghadapi beberapa tantangan yang kita kemungkinan terjadi, bisa kita selesaikan atau tidak tantangan. Yang pertama, keterbatasan alat dan fasilitas. Bisa jadi keterbatasan alat dan fasilitas, misalkan sound system hanya satu, ternyata di tengah perjalanan tiba-tiba mati. Ini bagaimana solusinya? Ini harus kita pikirkan. Keterbatasan fasilitas olahraga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga juga. Sehingga tantangan ini harus kita lalui, yaitu kita menyiapkan anak-anak dengan nyanyian tanpa musik itu bisa, yaitu anak-anak dengan sambil bernyanyi, anak senam sambil bernyanyi. Itu adalah kemungkinan. Yang kedua, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan tersebut. Siswa kita itu unik, banyak jenisnya. Ada yang suka bola, ada yang suka bermain, ada yang suka nyanyi. Inilah namanya diferensiasi, perbedaan. Inilah yang harus kita kita layani siswa kita itu, peserta didik itu, agar kita motivasi, agar mereka itu semua dapat terfasilitasi. Jadi terus misalkan dalam satu kelas ada yang aneh sendiri, sesuai dengan program kita, artinya tidak seperti itu, tapi semua harus berjalan dengan baik, sesuai kemampuan. Berikutnya adalah kolaborasi dengan komunitas belajar. Jelas, kita dengan Kombel ini kita bisa berkolaborasi, pelajaran materi program ini berkolaborasi dengan mata pelajaran apa? Bisa IPA, bisa IPA. Kok bisa IPA? Iya, kalau misalkan ini kan berkaitan dengan gerak, kan di IPA itu ada juga gerak atau gaya. Nah, ada itu dari materi gerak juga di IPA, nah, seperti itu. Terus bisa juga dengan seni musik, dulu seni musik, karena ini berkaitan dengan senam kreasi yang menggunakan musik. Nah, kolaborasinya seperti itu. Nanti yang menentukan yang mengusulkan musiknya ini bisa. Berikutnya, waktu dan jadwal. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain, bahkan kurikuler lain dari peserta didik. Jadi kegiatan ini, program ini berdasarkan kurikuler, bukan intra, juga bukan ekstra, tapi kurikuler. Hingga masuk di proyek. Hanya bisa saya gunakan waktu
setiap hari Sabtu kita pembiasaan senam itu, dan jeda semester. Jeda tengah semester inilah waktu yang tepat untuk evaluasi kita. Misalkan saya minta waktu bisa 3 hari, 5 hari sesuai kebutuhan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Waktu saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi sudah dipaparkan secara jelas apa program-program yang akan dilaksanakan di sekolah kita mengenai tentang RTL Sensipedi. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan positif tentang kegiatan RTL yang sudah disampaikan tadi. Berupa saran, kritik yang membangun tentunya untuk keberlangsungan kegiatan program yang akan terlaksana di sekolah kita. Kami persilakan untuk waktu Bapak Ibu untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin akan disampaikan. Jadi seperti apa paparan sampaian yang sudah diberikan supaya ada hal baik, sumbang baik untuk RTL Indonesia. Kami persilakan. Hanya sedikit. Baik, silakan Pak. Kolaborasi apa yang Pak Dhani bisa terapkan dengan guru kelas, karena kita sendiri itu bukan termasuk guru magang. Terima kasih Pak Yanti. Untuk kolaborasi dengan guru kelas ini sangatlah mudah, karena guru kelas ini memahami dan menguasai materi semua. Bahkan tidak hanya IPA saja, tidak hanya IPA saja, matematika, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, matematika, itu banyak sekali yang dikuasai, sehingga lebih mudah. Kalau hanya satu mapel, saya harus kolaborasi mencari dengan beberapa guru. Tapi kalau guru kelas cuma satu saja sudah bisa kita kolaborasi. Ini lebih konkretnya dengan di tingkat sekolah dasar, karena kita langsung dengan satu guru semua mapel. Itu lebih bagus sekali. Terima kasih banyak. Kita kolaborasi. Terima kasih Pak Dhani atas penjelasannya. Mungkin yang lain dari juga. Baik, terima kasih sudah Bu Wayan. Dari saya sebagai selaku kepala sekolah, mungkin teman lainnya masih ada yang mau dipertanyakan kembali? Oke, tidak ada. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dhani yang sudah hampir menyelesaikan diseminasi RTL Sensipedi ini. Nah, saya berharap banyak kepada Bapak nantinya kegiatan ini terlaksana baik. Dari paparan Pak Dhani tadi sudah disampaikan bahwa yang diawali dengan pemanfaatan aset sekolah, kemudian tujuan juga sudah dipaparkan secara jelas dan rinci, kemudian capaian yang akan dicapai seperti apa hal tersebut, kemudian jadi pemanfaatan aset dimanfaatkan secara matang, walaupun nantinya mungkin ada beberapa hal kekurangan, tetapi akan kita siasati baik supaya kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Nah, di sini juga sudah dipaparkan tentang evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan, sampai kemungkinan tantangan sudah terpikirkan. Nah, hal tersebut dipikirkan supaya nantinya kegiatan setelah berjalan itu si pembuat rencana itu paham bahwa di sebuah kegiatan rencana itu tidak bisa mutlak berjalan begitu saja, tetapi sudah dipikirkan kiat khusus yang akan ditangani walaupun nanti menghadapi tantangan. Jadi saya berdoa mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan juga diharapkan sudah pastinya dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk keberlangsungan program atau rencana tindak lanjut ini
ini berjalan dengan baik. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Wayan. Nah, nanti diadakan kolaborasi ya. Jadi kolaborasi dengan guru kelas. Jadi guru mapel, walaupun ada guru mapel, guru kelas, ternyata kita bisa menyatukan visi kita untuk keberlangsungan jadi program Sensi PD ini ya. Jadi Sensi PD ini menunjukkan minat siswa untuk berkreasi di bidang gerak. Jadi mengarahkan anak-anak supaya tidak melek teknologi sudah, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, tetapi lebih diarahkan kembali supaya anak-anak tersebut jadinya tahu bahwa TikTok dan YouTube itu memang ada manfaatnya, tetapi diarahkan melalui Sensi PD ini ya. Jadi ucapkan terima kasih sekali lagi sudah mengerjakan dan menyelesaikan. Mudah-mudahan juga nantinya program ini tetap terlaksana dan berlanjut. Kemudian Pak Dhani menyelesaikan program diseminasi PJOK ini lulus maksimal ya. Jadi gitu. Beri tepuk tangan dulu yang beliau untuk Pak Dhani. Oke, baik, itu saja. Bagaimana, ada yang mungkin lagi disampaikan? Dan kami persilakan teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya di Kongres Desa kali ini. Mudah-mudahan pembel kita semakin maju, semakin berkembang sehingga dapat menghasilkan pembelajaran di sekolah kita dengan sangat baik. Tentu saja, terima kasih banyak atas supportnya. Waktu saya kembalikan ke Pak Direktur. Ya, baik, kegiatan diseminasi sudah kita lalui bersama. Ya,